Bab 1851. Ya, pasti ada yang salah dengan tesnya. Pasti ada masalah dengan peralatan pengujiannya. Mata Joel dan yang lainnya berbinar saat mendengar pertanyaan wartawan. Ada harapan baru di mata mereka. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Sebelum mereka bertiga sempat merasa senang, hasil tes keluar dengan sangat cepat. Hasilnya sama seperti yang pertama kali. Tidak hanya itu, reporter itu juga ceroboh dan keceplosan. Akhirnya, Leon yang mengungkapnya. Pada saat itu, mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa Leon sudah mengetahui tipu daya wartawan itu. Dia hanya bermain-main dengan mereka untuk memperoleh kemenangan penuh pada akhirnya. Pada saat itu, harapan yang diperjuangkan mereka bertiga pun sirna total. Dasar hina, Leon, kau musuh bebuyutanku. Joel geram. Ia meraih gelas di atas meja dan membantingnya ke lantai. Itu hancur saat terjadi benturan. Joel, Leon terlalu licik. Bahkan dengan rencana yang sempurna, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Kurasa kita terlalu meremehkannya. Ekspresi Seth sangat muram. Jadi apa? Betapapun liciknya seekor rubah, ia tidak akan bisa mengecoh seorang pemburu. Kesempatan ini sangat langka hari ini. Aku akan memastikan untuk menghancurkannya dan elegante. Kata Joel dengan kejam. Apa kau punya rencana lain? Seth terkejut. Ya, untuk menghadapinya, aku sudah melakukan banyak persiapan. Aku tidak percaya dia akan mampu menangkap semuanya. Tunggu saja dan lihat saja. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Pemenangnya adalah orang yang memenangkan pertempuran terakhir. Joel mencibir. Ada kilatan tajam di matanya. Kali ini, ia bekerja sama dengan Gordon untuk menciptakan kesempatan menghancurkan elegante. Untuk mencegah kejutan apapun, dia memastikan untuk membuat persiapan yang memadai. Leon tidak akan bisa keluar dengan mudah dari sana. Baiklah, bagus sekali. Gordon dan Seth sama-sama gembira mendengarnya. Mereka berdua mengira rencana Joel sudah habis, dan mereka gagal. Namun, Joel masih punya rencana lain. Mereka tidak pernah menduganya. Joel memang salah satu pria paling hebat di generasinya. Dia penuh dengan rencana dan taktik. Pada saat itu, mereka berdua sangat gembira. Mereka mulai berdoa dalam hati agar Joel dapat menyingkirkan Leon dan elegante. Mereka tidak ingin ada kejutan lagi. Tepat saat Joel berbicara, berita elegante dengan cepat mengguncang wilayah selatan. Banyak orang kaya dan pembelanja besar berhasil melihat siaran langsung dari berbagai platform media. Awalnya, ada banyak umpan balik negatif ketika orang mengetahui bahwa elegante mungkin menambahkan bahan-bahan terbatas. Ini menyebabkan persepsi publik terhadap elegante turun drastis. Namun, situasinya segera berbalik. Dengan pengujian dari Departemen Hak Konsumen, produk elegante tidak hanya tidak mengandung bahan terlarang, tetapi juga lebih baik daripada banyak merek internasional. Tiba-tiba, merek dan nama elegante menjadi jauh lebih bergengsi. Tepat setelah itu, berita menyebar dengan cepat. Banyak orang mulai menonton siaran langsung untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini menyebabkan posisi elegante melambung tinggi di mata wilayah selatan dan dunia bisnis. Justru karena itulah, apa yang terjadi selanjutnya akan sangat memengaruhi masa depan elegante. Bab 1852. Namun, dengan elegante, situasi langsung tenang setelah Mason membawa pergi reporter tersebut. Tuan Leslie, krim pencerahnya sudah diuji. Tolong suruh anak buahmu terus menguji produk lainnya. Kata Leon kepada Leslie. Tidak perlu. Kalau krim pencerahnya saja sudah luar biasa, produk Anda yang lain seharusnya tidak bermasalah. Tidak ada alasan bagi kami untuk membuang-buang waktu memeriksanya. Kata Leslie sambil tersenyum. Setelah apa yang terjadi dengan laporan tersebut, Leslie dan banyak pelanggan menyadari bahwa elegante mungkin dirugikan oleh ini. Karena sudah begitu, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk meneruskan pengujian. Itu benar. Jangan tes lagi. Kita benar-benar harus percaya pada elegante. Banyak pelanggan mulai setuju. Persepsi mereka terhadap elegante berubah drastis. Tidak, kamu harus melanjutkan. Tepat pada saat itu, lelaki berwajah panjang itu berteriak.
Dia adalah seseorang yang ditanam Joel di sana, dan merupakan teman reporter itu. Walaupun reporternya gagal, tujuan Joel tidak tercapai. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tuan Leslie, krim pencerah Elegante mungkin luar biasa, tetapi bukan berarti tidak ada masalah dengan produk lainnya. Banyak dari kita yang pernah mengalami reaksi buruk terhadap produk tersebut. Itu sesuatu yang tidak dapat disangkal. Pada akhirnya, banyak dari kita yang akhirnya mengalami reaksi negatif terhadap kosmetik Elegante. Untuk melindungi hak-hak kita sebagai konsumen, mohon teruslah meneliti produk-produk mereka. Pria berwajah panjang itu berkata dengan tegas. Ya, benar, mungkin ada yang salah dengan kosmetik Elegante lainnya. Silakan uji semuanya. Di tengah kerumunan, beberapa teman lelaki berwajah panjang itu berteriak. Itu, Leslie mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa produk Elegante mungkin baik-baik saja setelah apa yang dilihatnya. Pria berwajah panjang itu mencoba menimbulkan masalah dengan memaksa mereka melanjutkan penyelidikan. Namun, pria berwajah panjang dan yang lainnya adalah korban. Karena mereka ingin melanjutkan masalah ini, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tuan Leslie, silakan lanjutkan. Pada saat itu, Liris menjawab dengan tenang. Kosmetik dalam Elegante dikembangkan olehnya. Ia sangat percaya diri dengan produknya, dan tidak khawatir dengan uji coba apapun. Terlebih lagi, banyak sekali media yang memberitakannya pada saat itu. Itu adalah momen yang tepat untuk meningkatkan reputasi Elegante. Selama tidak ada yang salah dengan Elegante dan hasilnya bagus, maka mereka akan melihat peningkatan besar dalam reputasi dalam perusahaan. Itulah sesuatu yang diinginkannya. Baiklah, Tuan Wolf, kami akan mulai menganalisis, kata Leslie. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk menyalakan peralatan mereka dan menganalisis produk-produk lain dari Elegante. Saya bertanya-tanya apakah kosmetik Elegante lainnya juga sama bagusnya. Melihat hal itu, semua orang sangat bersemangat dan penuh harap. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan produk Elegante lainnya. Jika mereka sebagus krim pencerah yang dikemas dalam botol, maka hasilnya akan luar biasa. Hasilnya tidak terlalu realistis. Bab 1853. Bagaimana itu bisa semudah itu? Pria berwajah panjang itu mencibir di tengah kerumunan. Meskipun mereka semua merasakan efek dari produk Elegante, merek-merek internasional biasanya hanya memiliki satu atau dua produk. Tidak mungkin semua kosmetik itu bagus. Jika tidak ada kesalahan, maka krim pencerah itu mungkin adalah produk utama Elegante, dan produk lainnya mungkin tidak seefektif itu. Selama produknya tidak begitu efektif, mereka akan dapat bertindak sebagai korban terhadap Elegante. Namun, mudah untuk memimpikannya, apa yang terjadi benar-benar berbeda. Dalam sekejap, hasil untuk produk Elegante lainnya sudah keluar. Leon mengembangkan total 15 produk saat itu. Hasilnya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Selain krim pencerah, 15 produk lainnya sama bagusnya. Produk-produk tersebut jauh melampaui standar nasional, dan jauh lebih unggul daripada merek internasional manapun. Saya akan mengumumkannya sekarang. Setelah Departemen Hak Konsumen memeriksanya, produk Elegante tidak mengandung bahan terlarang apapun. Produk-produk itu juga sangat efektif, Leslie mengumumkan dengan tegas. Melalui siaran tersebut, ia menjelaskan angka-angka terkait kepada khalayak ramai. Dengan laporan di layar, semua orang terkejut. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Wah, produk Elegante lainnya juga sama menakjubkannya. Bukankah ini luar biasa? Benar sekali, produk-produk Elegante tidak hanya luar biasa, tetapi juga sangat murah. Produk-produk ini benar-benar bagus. Bisnis yang sepenuh hati. Mulai sekarang, saya memutuskan untuk hanya menggunakan produk Elegante. Semua orang sangat bersemangat saat berbicara. Mereka semua mulai memuji produk Elegante, dan suasana di tempat itu pun menjadi lebih meriah. Berbeda dengan orang lain yang tampak bersemangat, pria berwajah panjang itu benar-benar tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia pikir produk Elegante lainnya tidak akan sehebat itu. Padahal mereka tidak pernah menyangka kalau produk lainnya juga sama hebatnya dengan krim pencerah ini. Hampir tidak ada cacat sama sekali.
Itu suatu keajaiban. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka semua. Baiklah, semua produk sudah diuji oleh Departemen Hak Konsumen. Kurasa semua orang bisa mulai percaya bahwa Elegante tidak bersalah sekarang. Kata Leon sambil tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu betul bahwa, berkat semua media yang hadir, ini akan berdampak besar pada wilayah selatan, dan bahkan seluruh Kabupaten Langit. Dengan betapa menakjubkannya efek kosmetik yang diuji oleh Elegante, hal itu tidak hanya membuktikan ketidakbersalahan Elegante, tetapi bahkan meningkatkan reputasi mereka. Jika tidak ada kejutan, Elegante akan dengan cepat menjadi nama rumah tangga di wilayah selatan. Itu akan segera tumbuh menjadi bisnis besar di wilayah selatan. Dia luar biasa gembira dengan kenyataan itu. Bab 1854. Ya, kami percaya padamu. Perusahaan seperti Elegante pasti tidak bersalah. Semua pelanggan menjawab. Mereka semua mulai percaya bahwa masalah dengan produk Elegante pasti disebabkan oleh orang lain. Tidak mungkin. Produk Elegante yang begitu efektif sungguh tidak masuk akal. Pasti ada semacam masalah dengan mereka. Pada saat itu, pria berwajah panjang itu berbicara lagi. Omong kosong. Hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Apakah Anda menolak untuk membiarkan produk Elegante Group menjadi bagus? Lelucon yang konyol. Benar sekali, mungkinkah orang ini sengaja membuat masalah? Sebelum Leon sempat berbicara, banyak pelanggan lain membalasnya. Mereka bahkan berpikir tentang bagaimana pria berwajah panjang itu terus-menerus berdiri untuk bertanya kepada Elegante sebelum ini. Mereka semua mulai bertanya-tanya apakah pria berwajah panjang itu seperti reporter, dan datang dengan niat yang salah. Tiba-tiba, semua orang mulai memandang pria itu dengan ekspresi sinis. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan lupa, kita semua adalah korban di sini. Kita mulai mengalami berbagai masalah kulit setelah menggunakan produk Elegante. Itu sesuatu yang tidak dapat disangkal. Mereka harus memberi kita penjelasan yang memuaskan hari ini. Kata pria berwajah panjang itu. Semua orang terkejut, akhirnya ingat bahwa mereka adalah korban. Kenapa kamu tidak masuk akal? Leon sudah mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya. Elegante disabotase. Produk yang kamu gunakan bermasalah di tempat lain. Itu bukan kesalahan perusahaan kami. Kata Iris dengan tidak senang. Aku tidak peduli apakah Elegante dirugikan oleh orang lain atau tidak. Pada akhirnya, kami tetap menggunakan produkmu dan mendapat reaksi yang buruk. Ini tanggung jawab perusahaanmu. Tidak masalah di mana masalah itu terjadi. Itu semua masalah perusahaanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, konsumen. Pria berwajah panjang itu bersikeras. Benar, fakta bahwa ada yang salah hanya karena Elegante tidak mengawasi produkmu dengan cukup baik. Konsumen tidak bersalah. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Teman-teman pria berwajah panjang itu mulai berbicara. Saya pikir mereka mungkin benar. Mendengarkan mereka semua mengatakan itu, beberapa pelanggan mulai tergerak. Mereka mulai membahasnya, dan merasa Elegante perlu mengambil sebagian tanggung jawab. Semuanya, tenanglah. Elegante tidak berusaha untuk menyangkal tanggung jawab kalian. Saya sudah memberi tahu kalian semua tadi. Meskipun masalahnya tidak datang dari perusahaan kami tetap bersedia mengganti kerugian kalian 10 kali lipat dari jumlah itu. Kata Leon serius. Dia tahu bahwa para pelanggan itu benar-benar korban yang tidak bersalah. Selain itu, Elegante adalah produsennya. Mereka tetap agak bertanggung jawab pada akhirnya. Elegante adalah perusahaan yang benar. Wajar saja jika mereka mengganti kerugian semua orang. Ya, Tuan Wolfe benar. Kami akan mendukungmu dan Elegante. Banyak pelanggan bersorak. Bahkan pelanggan yang tadi ikut pun mulai mendukung Leon. Bagaimanapun, Elegante pada akhirnya menjadi korban, tetapi Leon tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Ia bahkan bersedia memberi mereka kompensasi yang besar. Itu sudah cukup mulia, baik itu produk ajaib Elegante atau tindakan mulia Leon, mereka semua benar-benar yakin. Bab 1855. Apa gunanya kompensasi finansial? Apakah itu akan mengembalikan apa yang telah kita alami? Pria berwajah panjang itu mencibir dan bertanya. Lalu apa yang kau inginkan?
Leon merasa frustrasi dengan desakan pria berwajah panjang itu. Sebenarnya dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan laki-laki itu. Namun, pria berwajah panjang itu berbeda dengan reporter sebelumnya. Sebelumnya, reporter itu mencoba mengganti botol-botol itu untuk melukai Elegante. Mereka punya lebih dari cukup bukti, jadi tidak masalah jika dia menyeret reporter itu. Namun, pria berwajah panjang itu belum melakukan apapun yang melewati batas. Di depan begitu banyak pelanggan dan media, dia tidak bisa begitu saja menangkap pria itu tanpa alasan. Dia terpaksa menahan amarah di hatinya dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan pria itu. Lacey, kemarilah. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Leon. Sebaliknya, ia memberi isyarat kepada seorang wanita untuk datang. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dan tubuhnya lumayan. Namun, ada 2 bekas luka hitam kehijauan di wajahnya. Kelihatannya mengerikan. Sepertinya dia telah cacat. Perkenalkan semuanya. Ini adikku, Lacey. Dia cacat setelah menggunakan produk Elegante. Semuanya, kenapa kalian tidak lihat saja? Bahkan jika Elegante akan membayar kita 100 kali lipat atas kerugian kita, itu tidak ada gunanya, apalagi 10 kali lipat. Apakah itu akan mengganti kerugian adikku? Pria berwajah panjang itu berkata dengan kejam. Apa, ada kejadian seperti ini? Saat itu dikatakan, semua orang terkejut. Meskipun mereka semua memiliki reaksi negatif terhadap produk Elegante, sebagian besar dari mereka hanya mengalami pembengkakan atau masalah kulit. Itu bukan masalah besar. Namun, Lacey telah cacat. Jauh lebih buruk dari mereka. Jika mereka jadi mereka, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan mengingat hal itu, si pria berwajah panjang dan Lacey dengan cepat dianggap sebagai korban, dan semua orang mulai bersimpati kepada mereka dan berpihak kepada mereka. Omong kosong. Nona, kalau saya tidak salah, bekas luka di wajah Anda pasti bekas luka bakar. Itu bukan karena kosmetik kami. Leon mencibir. Dengan keterampilan medisnya, ia segera melihat bahwa bekas luka di wajah Lacey adalah bekas luka bakar. Lacey terkejut. Bekas lukanya adalah bekas luka bakar dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka Leon akan melihatnya dengan mudah. Hal itu benar-benar mengejutkannya. Tiba-tiba, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa, bekas luka bakar? Semua orang tampak tidak yakin saat mendengarnya. Setelah itu, mereka semua mulai memandang pria itu dan Lacey, tidak yakin apakah apa yang dikatakan Leon itu benar. Semuanya, jangan dengarkan dia. Bekas luka adikku disebabkan oleh produk Elegante. Itu sama sekali bukan bekas luka bakar. Pria berwajah panjang itu buru-buru menyangkalnya. Setelah itu, dia mendorong Lacey ke depan dan menatapnya. Lacey, beritahu semua orang jika apa yang kukatakan itu benar. Ya, bekas lukaku disebabkan oleh kosmetik Elegante, kata Lacey dengan tatapan tidak yakin di matanya, tidak berani menatap tajam Leon. Bab 1856. Semuanya, apakah kalian mendengarnya? Produk Elegante menyebabkan adikku cacat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas hal itu. Kata pria berwajah panjang itu, langsung bersikap tenang. Ya, itu benar. Jika itu disebabkan oleh produk Elegante, maka mereka seharusnya bertanggung jawab. Cukup banyak pelanggan yang setuju. Meskipun mereka tahu bahwa Elegante disabotase oleh pihak lain, konsumen tetap saja berakhir cacat setelah menggunakan produk mereka. Elegante harus bertanggung jawab atas hal itu. Mereka tidak bisa hanya mengatakan bahwa mereka tidak beruntung. Terlebih lagi, pria berwajah panjang itu sudah mengambil sikap moral yang tinggi. Semua orang bersimpati kepada pasangan kakak beradik itu, dan tentu saja akan berpihak kepada mereka. Bagaimana kamu ingin Elegante bertanggung jawab? Kata Leon sambil tersenyum frustrasi. Sangat mudah. Penampilan adikku dirusak oleh Elegante. Selama perusahaanmu dapat membantunya mendapatkan kembali penampilannya, kita akan lupakan masalah ini. Namun, jika kamu tidak dapat melakukannya, maka kamu harus menutup operasi. Tidak boleh ada lagi korban dari perusahaanmu. Pria berwajah panjang itu berkata dengan nada dingin. Baiklah, kata Leon dengan kesal.
Dia sudah tahu bahwa lelaki berwajah panjang itu mungkin dikirim ke sana oleh Joel untuk menimbulkan masalah. Akan tetapi, pria itu sudah berada pada posisi moral yang tinggi, dan dia mendapat banyak simpati. Selain itu, media menyiarkan masalah itu secara langsung. Dia sudah memiliki keuntungan mutlak. Leon dan Elegante berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan Wolf, kalau kau tidak bisa melakukannya, matikan saja dan pergilah. Pria berwajah panjang itu mencibir. Dia sombong sekali. Bukankah itu hanya 2 bekas luka? Tidak terlalu sulit. Karena aku seorang dokter, aku akan melakukan kebaikan hari ini. Aku akan menyembuhkan bekas luka di wajahnya, kata Leon dingin. Dia tahu bahwa ini mungkin salah satu rencana Joel. Joel ingin menggunakan taktik dan tekanan publik untuk menggulingkan Elegante. Tidak mungkin dia akan membiarkan Joel mendapatkan apa yang diinginkan Joel. Terlebih lagi, dengan keterampilan medisnya, tidak sulit baginya untuk menyembuhkan bekas luka lesi. Setelah dia menyembuhkan lesi, dia akan melihat apa lagi yang dimiliki Joel dan pria berwajah panjang itu. Baiklah, kau sendiri yang menyetujuinya. Semua orang di sini, dan juga semua wartawan, jadilah saksi kami. Jika Elegante tidak bisa menyembuhkan lesi, maka kau harus menutupnya sekarang juga. Pria berwajah panjang itu sangat gembira. Ia tidak menyangka Leon akan setuju dengan mudah. Jadi, dia buru-buru mengkonfirmasi masalah itu, khawatir Leon akan menyesalinya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa bekas luka lesi adalah bekas luka bakar dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak rumah sakit yang datang untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah jebakan yang sempurna. Bekas luka lesi sama sekali tidak dapat disembuhkan. Leone hanyalah ketua sebuah perusahaan kosmetik, bukan dokter spesialis. Dia tidak menyangka Leon akan mampu menyembuhkan lesi sama sekali. Itu mustahil. Bab 1857. Tuan Wolf adalah seorang pria yang mulia. Dia punya rasa tanggung jawab yang kuat. Tidak heran dia berhasil menjadi pimpinan perusahaan kosmetik kelas atas di usia muda. Dia hebat. Namun, Elegante baru saja disakiti oleh orang lain, tetapi orang itu meminta Elegante untuk menutup pintunya jika gagal. Bukankah itu keterlaluan? Benar sekali. Aku penasaran bagaimana Tuan Wolf berencana menyembuhkannya. Apakah dia akan mendatangkan dokter terbaik di wilayah selatan? Mungkin butuh waktu lama. Itu akan membawa kerugian besar bagi Elegante. Semua pelanggan mulai mendiskusikan masalah itu. Sebagian dari mereka merasa pria berwajah panjang itu melewati batas, sementara sebagian lagi merasa Elegante harus bertanggung jawab. Tentu saja semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah, jika Elegante mengirim korban ke rumah sakit untuk dirawat, maka rumah sakit mungkin tidak akan mampu menyembuhkan lesi setidaknya dalam 1 atau 2 bulan. Kemudian, reputasi Elegante terus memburuk selama periode itu. Pada akhirnya, nama dan reputasi mereka akan mengalami kerugian besar, tidak peduli apakah mereka berhasil menyembuhkan lesi atau tidak. Pada akhirnya, kecuali Leon memiliki pil ajaib untuk menyembuhkan lesi saat itu juga, situasinya akan semakin buruk bagi Leon dan Elegante jika mereka menunggu terlalu lama. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran mereka, tindakan Leon selanjutnya mengejutkan mereka semua. Cepat bawa meja ke sini. Perintah Leon pada beberapa pengawal. Ya, para penjaga segera membawa sebuah meja. Tuan Wolf, bukankah Anda setuju untuk merawat adikku? Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda tidak mengirimnya ke rumah sakit? Pria berwajah datar itu berkata dengan ragu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Leon. Aku akan mengobatinya sendiri. Tidak perlu ke rumah sakit, kata Leon dengan tenang. Apa, kau sendiri yang mengobatinya? Pria berwajah panjang itu terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja, bukan hanya dia. Pelanggan lain juga terkejut. Mereka mengira Leon berencana mengirim lesi ke rumah sakit untuk dirawat. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa Leon berencana untuk merawat lesi sendiri. Ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka dan mereka semua benar-benar terkejut. Apa ini karena kau tahu kau tidak bisa menyembuhkan wajah adikku?
Kau akan menyerah begitu saja. Pria berwajah panjang itu mencibir. Nada suaranya mengejek. Sekalipun dia tidak tahu kalau Leon menguasai ilmu kedokteran, dia mengetahui hal lain dengan sangat baik. Dengan kondisi Lacey, bahkan dokter dan rumah sakit terbaik di wilayah selatan tidak akan mampu menyembuhkan bekas luka Lacey. Apalagi laki-laki tak berarti seperti Leon. Leon tidak hanya menolak mengirim Lacey ke rumah sakit tetapi juga mengatakan dia akan merawat Lacey sendiri. Hanya ada satu kemungkinan. Leon menduga bahwa kondisi Lacey tidak dapat disembuhkan dan menunda masalah tersebut akan berdampak buruk bagi Elegante. Jadi, Leon hanya berusaha berjuang mati-matian di saat terakhir. Tidak ada kemungkinan lain. Sepertinya Tuan Serigala tahu bahwa dirinya sudah dikutuk, dan dia berencana untuk menerima nasibnya. Pelanggan lainnya pun sama. Mereka semua merasa Leon berencana untuk menyerah karena kehabisan ide. Bab 1858. Leon tidak peduli dengan ejekan pria berwajah panjang itu. Ia menoleh ke Lacey dan berkata dengan tenang, "Nona, silakan berbaring. Saya akan mengobatimu." Lacey sedikit ragu-ragu dan juga merasa bersalah. Dia tahu bahwa luka bakarnya tidak ada hubungannya dengan Elegante. Namun, dia membantu Leon menipu Elegante. Leon tidak hanya tidak menyalahkannya atas hal itu, tetapi dia juga cukup murah hati untuk setuju mentraktirnya. Tiba-tiba, dia merasa sangat bimbang. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Leon. "Tuan Wolf, Anda bukan dokter. Anda tidak mengerti ilmu kedokteran. Anda seharusnya mengaku kalah sekarang. Berhentilah berjuang tanpa alasan. Itu hanya akan memperburuk keadaan Anda." Pria itu tertawa. "Siapa bilang aku tidak bisa ilmu kedokteran?" kata Leon dingin. "Apa, kamu tahu ilmu kedokteran?" Pria berwajah panjang itu terkejut mendengarnya. Bukan hanya dia saja, pelanggan lainnya pun demikian. Jelaslah tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka pimpinan perusahaan kosmetik itu menguasai ilmu kedokteran. "Memangnya kenapa kalau kau tahu? Kau mungkin hanya tahu sedikit. Dengan kemampuanmu yang minim, tidak mungkin kau bisa menyembuhkan bekas luka Lacey." Pria berwajah panjang itu tertawa setelah pulih dari keterkejutannya, sama sekali tidak terpengaruh. Lagi pula, Leon bukanlah seorang dokter sungguhan. Tidak mungkin keterampilan Leon sehebat itu. Lebih jauh lagi, dengan kondisi Lacey, bahkan dokter sungguhan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jangan terlalu meremehkan orang lain. Aku bahkan belum memulainya, bagaimana kau tahu aku tidak akan mampu mengobatinya? Leon mencibir. "Kau keras kepala. Karena kau bersikeras mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan permintaanmu." Wajah lelaki berwajah panjang itu menjadi gelap saat dia berkata kepada Lacey, "Lacey, biarkan dia mengobatimu. Mari kita lihat apakah dia bisa menyembuhkan bekas lukamu." Ya, Lacey tidak punya pilihan lain saat itu. Ia terpaksa berjalan ke arah Leon, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Leon. Tepat setelah itu, dia segera berbaring di depan Leon. Setelah itu, Leon tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan lebih dari selusin pil kecantikan, mengubahnya menjadi bubuk, dan mengoleskannya pada bekas luka Lacey. Pil kecantikan merupakan salah satu pil dari Shinshin Group. Pada saat yang sama, pil ini dibuat dengan berbagai herbal yang berharga. Pil ini memiliki efek ajaib pada kecantikan kulit. Meskipun pil-pil itu adalah pil biasa yang tidak dapat membantu seniman bela diri seperti pil pemelihara energi, pil itu tetap merupakan produk yang luar biasa bagi orang-orang biasa. Pil itu adalah sesuatu yang disukai wanita di Springfield City. Ia menggunakan pil kecantikan untuk mengobati bekas luka Lacey. Setelah itu, ia mulai menggunakan metode kompresi keabadian, dengan cepat menggunakan energi spiritualnya di sekitar bekas luka Lacey. Bekas luka Lacey disebabkan oleh luka bakar. Kulit mati menghentikan sirkulasi darahnya dan menyebabkan bekas luka yang mengerikan. Namun, setelah bertahun-tahun pulih, sudah ada sel-sel baru di bawah bekas luka, yang berarti Lacey punya kesempatan. Metode kompresi Eternity sempurna untuk menyempurnakan semua itu. Selama Leon berhasil merangsang sel-sel baru, itu akan sangat meningkatkan efek pil kecantikan. Bekas luka di wajah Lacey akan hilang dan nodanya akan hilang. Bab 1859.
Aku tidak percaya Tuan Wolf menangani titik-titik tekanannya seperti itu. Dia tampak seperti seorang profesional. Semua orang, apakah kalian pikir dia akan mampu menyembuhkan bekas luka wanita itu? Aku tidak tahu, tetapi dia tampak seperti sudah cacat. Itu hanya situasi yang mengerikan. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit terbaik di wilayah selatan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk pulih. Tidak mungkin bagi Tuan Wolf untuk menyembuhkannya dengan begitu cepat. Semua orang mulai berbicara ketika mereka melihat bahwa Leon merawat Lacey tanpa ragu-ragu. Jelaslah bahwa, karena Leon bukanlah seorang dokter profesional, mereka tidak mengira Leon akan mampu menyembuhkan bekas luka di wajah Lacey. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkannya dengan cepat. Kedengarannya sama sekali tidak mungkin. Benar, jika dia mencoba menyembuhkan masalah yang sangat serius hanya dengan beberapa titik tekanan, dia pasti sedang bermimpi. Kata pria berwajah panjang itu dengan dingin. Dia sudah yakin bahwa Leon hanya berpura-pura, berjuang tanpa tujuan. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun lagi, sesuatu yang mengejutkannya dan semua orang telah terjadi. Aku sudah selesai. Leon mundur dan perlahan berhenti dari Lacey. Lacey tidak ada hubungannya dengannya, dan datang bersama pria berwajah panjang itu untuk menjebak Elegante. Tidak mungkin dia mencoba menyembuhkan Lacey dengan sangat hati-hati dan menghabiskan banyak tenaga. Dia hanya merawatnya dengan santai dan menghilangkan sebagian besar bekas luka dan bekasnya. Dia memulihkan sebagian besar penampilannya. Setelah waktu yang lama, dengan sel-sel yang perlahan memperbaiki diri, wajah Lacey akan pulih dengan sendirinya. Karena itulah, perawatan ini begitu cepat. Apa, kau sudah selesai? Apa aku salah dengar? Pria berwajah panjang itu terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut, pelanggan lainnya juga. Mereka saling bertukar pandang dengan heran. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu apakah Leon serius. Tuan Wolf, lelucon macam apa ini? Anda hanya menekan beberapa titik, dan Anda sudah selesai. Apakah Anda pikir kami anak berusia 3 tahun yang bisa Anda tipu begitu saja? Pria berwajah panjang itu tertawa mengejek setelah pulih. Dia menatap Leon seperti sedang melihat tanah. Benar, baru sekitar 10 menit. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Tuan Wolf, ini sama sekali tidak lucu. Pelanggan lain mulai menggelengkan kepala ke arah Leon juga. Karena Lacey masih memiliki pil kecantikan di wajahnya, mereka tidak dapat melihatnya. Namun, mereka yakin bahwa, meskipun Leon sangat terampil, tidak mungkin Leon dapat merawat bekas luka Lacey semudah itu. Leon mengabaikan pertanyaan dari orang lain. Dia menatap Lacey dan berkata dengan tenang, "Nona, Anda bisa menyingkirkan debu di wajah Anda sekarang." "Oh, oke." Lacey berdiri dengan ragu. Sama seperti orang lain, dia tidak berpikir Leon menyembuhkan wajahnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Namun, dia tetap menyeka pil kecantikan dari wajahnya. Pada saat itu, bekas lukanya jatuh bersama debu. Bekas luka di wajahnya benar-benar menghilang, menjadi merah, dan wajah cantik terungkap di bawahnya. Bab 1860. Bagaimana ini mungkin? Pria berwajah panjang dan semua orang tercengang saat melihat wajah Lacey. Mereka mengusap mata karena tak percaya. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Leon, yang bahkan bukan seorang dokter profesional, benar-benar menyembuhkan wajah Lacey. Dia hanya butuh beberapa menit untuk itu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kalau mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Pria berwajah panjang khususnya tahu betul betapa buruknya wajah Lacey. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon berhasil memperlakukan Lacey, dan tidak dapat menerimanya juga. Apa yang terjadi pada wajahku? Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, Lacey menyentuh wajahnya. Saat ia merasakan kelembutan di bawah jari-jarinya, jantungnya berdebar kencang. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir gila. Bisakah bekas luka di wajahnya disembuhkan? Namun, dia segera membuang pikiran itu saat dia memikirkannya. Dia tahu betul kondisinya. Leon bahkan bukan seorang dokter, dan dia tidak menghabiskan banyak waktu. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkan bekas luka di wajahnya.
Dia bertanya-tanya apakah semua orang begitu terkejut karena Leon memperburuk kondisinya. Di sini, saat pikirannya melayang, Iris mengeluarkan cermin dan menyerahkannya padanya. Lihat sendiri. Oh, Iris mengambil cermin dan melihat. Ketika dia melihat wajah cantik terpantul padanya, matanya terbelalak. Dia merasa seperti tersambar petir, dan benar-benar terkejut. Tangannya gemetar dan cermin itu jatuh ke tanah. Untungnya, cermin Iris tidak murah. Tidak akan mudah pecah. Tepat setelah itu, dia mengambil cerminnya lagi untuk melihat wajahnya. Dia melihat bekas luka dan tanda di wajahnya benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah beberapa tanda samar. Bekasnya hanyalah kulit baru yang berwarna merah muda. Hal itu sama sekali tidak memengaruhi penampilannya dan bahkan memberinya kesan kedewasaan. Itu tidak berdampak apapun padanya, dan keadaannya akan pulih perlahan setelah ini. Ini luar biasa. Bekas luka di wajahku sembuh. Lacey sangat gembira. Air mata mulai mengalir dari matanya saat dia mulai menangis bahagia. Kecantikan adalah sesuatu yang diinginkan setiap wanita, dan dia tidak terkecuali. Setelah penampilannya hancur, dia sudah menemui banyak dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Jadi, dia sudah kehilangan semua harapan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan mampu menyembuhkan bekas lukanya dan mengembalikan penampilannya. Jelas terlihat betapa bahagianya dan emosionalnya dia. Wah, keterampilan medis Tuan Wolf sungguh luar biasa. Dia hanya menekan beberapa titik, dan dia berhasil menyembuhkan bekas luka yang serius. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Pada saat itu, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka mulai menatap Leon dengan penuh ketidakpercayaan. Semua orang gempar. Mereka semua melihat bekas luka dan lebam di wajah Lacey tadi. Bahkan jika dia dikirim ke rumah sakit terbaik di wilayah selatan, dia mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk pulih. Namun, pada saat itu, Leon berhasil melakukan keajaiban. Ia menggunakan beberapa menit untuk menyembuhkan bekas luka dan noda di wajah Lacey. Itu benar-benar mukjizat. Tiba-tiba, mereka semua sangat terkejut dengan kemampuan medis Leon yang luar biasa.